lagi di Sabar. Apa tuh? Santai bareng. Yoi. Weh, anjing kau tangan dong. Jadi di konten pertama ini nih kita bakal sabar bareng, santai bareng ya Bu. Oh iya, perkenalkan dulu, nama gua Arif di sini sebagai host. Dan lu siapa nih? Ipul sebagai host. Host apa lu? Host sabar. Yoi. Dan ini nih kita lagi kedatangan tamu seorang pembisnis muda. Yo. Coba kenalin dulu dong. Ya, nama gua Ompong. Oh, lu rapi banget kayak orang Jawa anjing. Kurang nyata ya. Iya, santai bareng. Iya. Nama gue Muhir. Oh, lu Muhir nih. Kalau di kampus panggilnya Muhir. Muhir. Kalau di lingkungan ya kan dipanggil Ompong. Nama aslinya Muhammad Irfan Abdul. Asik. Tadi Instagram bisa ya. Iya. Sini nih. Dan Tar dulu. apa lu gue pengen ngomong potong-potong lu si anjing nih. Apa? Biar relax ya kan. Iya. Biar relax kita semua. Gue mau sesuatu buat Oh, apa tuh? buat osos yang ganteng ya kan. Apa nih? Gue bawa minuman. Nih buat lu taruh ya kan. Taruh ini filosofinya ini nanti gue kasih tahu. Pian aja. Buat lu ini dalgona kopi. Ada bobanya tapi. Yo, suka banget Boba. Suka banget. Bukan boba yang di sana-sana. Apa tuh? Beda dari yang lain. Boba. Terus ini apa nih satu lagi? Kasih tahu lagi lah. Satu lagi ini Reci aku. Biar penyegaran ya kan. Ini air putih. Kelumpak tau aja anjing. Pong, Yuk, gimana? gua manggil ompong-ompong aja ya. Bebas. Lu mau manggil gue siapa? Oh, Mas Ompong. Jadi ya kan, yang gua tahu nih, lu ini kan pembisnis muda nih. Iya kan? Gua tahu lu punya usaha ini lah, apa minuman-minuman, kopi-kopi gitu. Apa sih yang kenapa sih lu bisa kejebur ke dunia bisnis? Apa alasan lu? Alasan terkuat? Alasan yang pertama sih gua nguji nyali gua. Gimana itu? Iya. Ya santuy. Biar santai ya. Memang rokok itu menyatukan. Tapi Asik. Tapi entar dulu ya. Gimana? Lu bisa dipanggil Ompong itu Oh, apa? Ih, cakep. ini sebenarnya Oh, masih bagus ya. Mantap deh. gue juga bingung kenapa. Padahal gigi gue rata ya kan. Padahal gigi gue rata. Kalau abri ini gue lolos. Sayang gue mau daftar abri. Abrar gitu. Tapi kenapa dulu tuh? Jadi gue waktu dulu sekolah, ya kan, Hmm. ada salah satu sekolah di Bekasi. Ya kan, gue lagi sekolah, ya, gue lagi godain cewek, Iya. gitu kan, godain cewek karena mungkin nyali gue belum kuat ya, abis godain gue kabur, ya kan, terus? masuk kelas lagi. Abis ketika gue masuk kelas lagi, mentok meja, Gini. air gigi gue hilang separuh. Tapi dengan berkat ya kan, dengan kekuasaan yang para dokter ya kan, jadi ada lagi gigi gue. Gila. Itu cerita singkatnya. Kalau diceritain lebih panjangnya nanti takutnya kita bukan santai-santai lagi. Iya. Tentang medis kan jadi. Dokter gigi kuliah. Jadi gitu ya. Oh, jadi begitu ceritanya. Singkat. Selalu Ompong. Terus coba kembali ke topik ya. Iya. Apa sih awal mula lu yang bikin lu pengen terjun ke dunia bisnis? Pada lu cerita juga deh tentang latar belakang lu tuh sebelum masuk bisnis tuh lu apa? Jadi latar belakang ya diceritain. Latar belakang gua pertama gua 2019 lulus kuliah di salah satu kampus di Jakarta, ya kan. Dan gua menyelesaikan studi sampai selesai. Terus gua sempat kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Itu nggak sempat lama sih di sana. Di bidang apa tuh? Di bidang interior, desain interior. Oh, desain interior. Desain interior. Jauh kan? Sebenarnya jauh itu. Bisa masuk ke jauh itu pak. ini ya. Makanya. Dan ketika gue masuk desain interior, yang gue basicnya hukum pada kuliahnya, situ gue belajar jadi lebih mengenal lebih luas gitu. Artinya luang lingkup gue di kerjaan seperti ini, jadi gue lebih mengenal gitu. Oleh karena itu ya di sana mungkin gue bersyukur juga bisa kerja di situ. Di situ cikal bakal gue terpikirkan untuk memulai suatu yang bisa dikembangkan dalam diri gue, yaitu bisnis. Sebenarnya bisnis itu nggak dimiliki satu orang gitu bro. Bisnis itu dimiliki semua orang yang bernyawa begitu. Nggak perempuan, nggak
pria itu mereka itu sebenarnya punya bakatnya, cuman memang kendalanya kan banyak kendalanya. Cuman bagi gue sih ketika dia sudah punya keinginan, ide dan segala macam, bisnis itu bisa jalan. Bagi gue begitu. Tepuk tangan dulu. Udah gue sewa ngomong ya. Ada. Apaan, bayar muncul doang. Terus kan lu sebelumnya tadi lu cerita lu tuh udah bekerja ya? Udah bekerja Iya. Iya kan? Terus tanggapan dari orang tua lu gimana sih? Pertama sih tanggapan orang tua gue Bang, bangga. iya, lu tiba-tiba kan lu udah kerja nih, udah dapet istilahnya enak lah. Oh iya. Terus tiba-tiba lu memutuskan untuk gua terjun di bisnis aja. Nah itu sebenarnya jarang lah ya kan dimiliki, mungkin dipikirkan oleh anak-anak muda gitu baru Iya. kerja sebentar. Umur lu berapa sih, Sam? Umur gua kalau di KTP 23. Asli dong di KTP. Kalau di KTP 19. Iya. Ojek mana bro? Ojek mana sih? Boleh juga. Salam buat Bu Mary. Salam buat Bu Mary ya. Dapat dari Ahi. Lanjut. Iya, tanggapan nyokap sama bokap sih. Yang pertama sih kaget gitu. Kaget. Kenapa kok mau buka usaha gitu? Iya. Kenapa nggak kerja aja gitu? Biasanya pikiran orang normal orang tua begitu. Iya. Ya udah kerja aja dulu. Tapi gue mencoba untuk menerangkan, mempercayai dan bahwasanya pikiran gue, ide yang gue punya ini kalau nggak dijalankan jadi penyakit gitu. Penyakit dalam arti kepikiran gitu bro, kepikiran. Nah, maka dari itu gue mencoba untuk meyakinkan dan gue tekad untuk keluar kerja karena memulai sesuatu tuh memang harus terlepas dari hal yang Ada panutan nggak sih maksud gue? Lu tuh gue pengen terjun ke dunia bisnis kayak dia gitu. Terus lu kayak termotivasi gitu dengan kata-kata seseorang atau quotes-quotes itu yang bikin lu Kalau panutan gua dalam berbisnis ada siapa? Pak Haji Arianto. Itu siapa tuh? Pak Haji Arianto itu mungkin teman-teman yang belum tahu, Pak Haji Arianto itu salah satu owner pengusaha bis terkenal di Pulau Jawa. Pak Haji Arianto. Lalu Bismania ya? Iya. Gue Bismania sejak lahir bro. Kayaknya dia. Bismania sejak lahir. Gue sering pulang kampung naik bis ya, jadi gue kulik-kulik. Itu Pak Haji Arianto. Gue banyak belajar dari, walaupun gue gak pernah ketemu, dan namanya sekarang udah dunia media udah luas. Gue belajar dari situ tentang bagaimana dia mengelola bisnis dari nol, dari hancur, dari macam-macam lah. Tapi dia masih bisa bertahan, bahkan dia salah satu PO bis yang besar cukup besar di Pulau Jawa gitu. Belum terus. Waduh. Terus ini lu bisa nemuin ide kayak gini tuh dari mana sih, Le? Ya itu yang gue bilang. Jadi gini, Le. Nama Skydrink gitu ya. Lagi bisa lu namanya Skydrink. Sky itu artinya langit. Di langit kita itu independen, bebas. Oh iya. Bisa melayang gitu kan. Pikiran kita kalau memang kita nggak bisa ke langit selain menggunakan armada udara gitu, tapi setidaknya kita bisa memikirkan bagaimana diri kita ini bisa di langit gitu. Dengan keadaan normal juga bisa gitu kalau kita punya niat memikirkan. Nah itu artinya kita bisa tuh bebas, tidak ada hambatan. Paling ada awan Clinton lah gangguan sedikit. Itu lah. Sungguh. Tapi yang pasti independen, berawal dari kata independen, bebas, merdeka. Setiap manusia itu punya kebebasan. Pasti ada kemerdekaan masing-masing. Enggak, gue mau nanya. Pasti ada lah pengalaman selama lu menjalani bisnis ini, biar belum lama pasti ada lah. Aduh, kok ternyata bisnis nggak semudah yang gue bayangkan, ya kan? Ada aja gitu masalahnya. Pasti ada tuh problem-problem kayak gitu ya. Kalau problem ada pastinya. Setiap pengusaha mau baru mau udah lama, sekelas besar, sekelas kecil pasti ada. Setiap pengusaha itu pasti ada problem persoalan masing-masing. Tapi yang gue alamin problem gue ya cukup kompleks karena mungkin gue baru awal terjun dengan background gue bukan wirausaha. Nggak bisa bukan di kaki. Iya. Keluarga gue bukan dari keluarga usaha, wirausaha. Problem dan gue belajar problem itu mengatasi itu ya dengan sendirinya. Berjalannya waktu gitu. Dengan permasalahan
baru buka kan COVID tuh. Wah, iya. COVID-19 kan Iya, penyakit dari mana aja Jadi kita nggak tahu kan. Iya. Buat sobat sabar yang belum tahu, jadi dia nih pas banget buka usaha tuh, habis itu COVID-19. Biasanya COVID-20 aja. Baru lulus pas saya. Tapi ngomong-ngomong berdirinya Skydrink ini kapan, Le? Berdirinya Skydrink itu pertengahan tahun. Sebenarnya awalnya ada gua buka yang bos bilang itu Indimi namanya. Cuman Indimi kan sempat tutup. Iya, gua pernah denger tuh. Lu pertama lu buka usaha Indomie. Iya, Indimi. Nah, Ini siapa Indigo? iya. Nah, Temen itu Indigo. gua lihat sih kenapa bisa dirubah jadi Skydrink. Memang baik pertanyaan juga sebenarnya Nah. gitu. Kenapa kok jadi Skydrink? Jadi gimana tanpa Bung Binder gitu ya? Bung Noel. Iya. Jadi Indimi itu berganti nama jadi Skydrink. Oh. Karena ya itu dengan persoalan macam-macam yang bilang kompleks itu yang nggak bisa gue ceritakan mungkin kan. Ya pada intinya persoalan itu cukup berat. Gitu. Jadi terpikirkan dengan sendirinya gue selalu memikirkan semua persoalan itu sendirinya gitu. Dan gue mencoba untuk menyelesaikan itu dengan sendirinya gitu. Nah makanya dari itu gue nggak pengen stuck nih. Gue bisnis, gue usaha, gue nggak pengen stuck. Tujuan gue bisnis sebenarnya mau bahagiain orang-orang gitu loh, dengan menikmati minuman gue, Membuka lapangan pekerjaan, pekerjaan. ya, Benar. membuka apa daya UMKM lebih tinggi, Iya. ya kan? Usaha-usaha dari kerakyatan gitu kan, gitu. Nah, kalau persoalan tadi kenapa Indimi pindah ke Skydrink ya itu, gue sempat tutup beberapa bulan karena COVID, dan pada akhirnya gue untuk banting setir, menekatkan gue belajar ya, gue bikin minuman gitu. Tapi yang dengan gaya baru gitu, konsep baru. Tapi kan Skydrink minuman yang kayak gini kan banyak gitu loh saingannya. Oh iya. Nah, salah satu cara lu untuk mempromosikan bahwa ini loh minuman gua enak juga, nggak kalah sama enak itu apa sih? Gimana tuh? Biar Strategi lebih- marketing lu biar orang sobat sabar baru tahu nih. Biar lebih santai kita minum dulu kali. Iya. Itu yang main di Sebenarnya Sebenarnya tadi gua nungguin. buat ente. Oh, iya. Join aja gimana sama gua? Diminum dulu lah. Tapi kayaknya ini gue lihat ada kata-katanya Le. Oh iya. Ikan hiu lagi ngaca, I love you buat yang baca. Besok gua ganti. Skydrink banget ini. Besok gua ganti. I love you buat yang nonton. Yo. Ya nonton kali. Dicobain dulu nih ya. Ini rasa apa Le? Tadi Le? Boba. Boba. Kopi boba. Dalgona kopi. Dalgona. Tunggu deh. Ini kan rasa taro ya. Ya. Ada filosofinya nggak? Taro itu bisa ibarat kata sesuatu yang simple gitu kan, tapi bisa dinikmati. Kadang-kadang kalau kita ngebles lupa taruh di mana gitu. Masuk. Jadi taruh di sini aja biar Iya. ada gitu. Bisa nih kayak masuk jadi sponsor. Yes. Tapi emang gue rasanya sih dia lebih mantap dalgona daripada yang lain, lebih Oh, iya. rasa. Kamu jangan lu dikasih lu nih. Lu dikasih makanya lu Biar gitu. dapat gratis. Bawahnya pun beda. Cobain aja. Kalau emang gak percaya, datang aja ke Skydrink Harapan Indah kalau nggak salah ya. Gimana? Harapan Indah ini ya, cuman di Taman Harapan Baru. Nah, ya. Di sana. Masih banyak macam-macam yang lain. Masih variasinya lebih ada banyak. 30 menu. 30 varian rasa. Wah, gila. Itu lu ngulik rasa-rasa kayak gitu gimana tuh caranya lu? Kalau ngulik Referensinya apa segala macam. namanya gue bilang tadi, media sosial kan udah Luas. udah luas. Iya. Secara nama sih sebenarnya nggak resep ini. Bisa bikin di rumah. Tinggal ini nomor WhatsApp ya. Jadi buat sobat sabar nih yang penasaran sama minuman Skydrink ini bolehlah digojekin untuk yang di daerah Bekasi ya. Banyak promonya juga di sana. Nah, Lagi berpromo. Yang takut kehabisan sesuatu. ini menurut gue sih better rasanya, bagus lah, enak. Kenapa sih lo kok bisa pilih bisnis minuman? Terutama kayak, lu udah kopi-kopinya juga kan ya? Ada. Kopi Kenapa sih? Apa karena sekarang lagi musim kopi atau gimana? Enggak juga sih, lebih ke gimana ya? Jadi kan dulu kan kita minuman seger itu hanya bisa dinikmatin di apa namanya?
warung-warung kecil gitu. Warung-warung kecil gitu kan. Contohnya rencengan-rencengan. Rencengan yang disobek gitu. Sebenarnya sama aja gitu, disobek sama di kita punya schedule sama aja. Cuman lebih ke apa ya? Lebih milenial ya. Lebih milenial, lebih maju lah. Iya. Lebih maju dari segi gelas, Iya. segi rasa gitu, segi pengambilan dan adapun apa namanya, gua menciptakan ini bukan karena lagi musimnya kopi, enggak. Memang karena apa ya, masyarakat kita tuh lagi suka dengan minuman-minuman seperti ini. Artinya sih gue berharap ini bisa bertahan, minuman-minuman seperti ini, jadi penikmatnya tuh semakin banyak, semakin mengerti gitu. Kalau kita boleh contoh tuh, dulu ini lah, ada yang namanya es kepal nih dulu. Iya, dulu lagi booming-booming Sudah gitu. ini, ya kan, minuman apa UMKM itu, kenapa bisa kandas gitu? Karena ya apa ya, gue berharap ya minuman seperti ini bertahan gitu. Karena pejuang-pejuang minuman ini juga banyak lah. Iya, makanya Banyak. gue salut pisang dulu berani gitu ya. Padahal saingannya kan banyak banget sekarang. Banyak ya. Gila men. Ada janji Jawa ya. Jawir. Iya, Wir. Ada kopi keningin. Ini keningnya dulu baru ngopi. Iya, cium kening dulu. Jadi gitu lah. Terus gimana nih, kayak lu kan pasti pertama kali lu mulai usaha ini ada gitu orang-orang yang kayak, bang ini nih gimana ya, rasanya kurang ini pernah nggak sih dapet kritikan gitu? Sering Gitu ya, sering. Aslinya sering. Itu jadi bahan apa ya? koreksi. Seperti guru lah kita. Iya. Koreksi terus tuh. Kulik terus gitu. Cuman ada ya kritikan itu yang disampaikan itu kita timbang lagi. Artinya berapa orang sih yang ngomong seperti ini? Dan ketika kita tanya, oh kok enggak seperti ini? Jadi pertimbangan, kalkulasi, evaluasi terus gitu. Evaluasi mencapai maksimal. Memang maksimal itu jarang orang capai gitu. Setidaknya kita ada range buat nyampe rasa maksimal itu. Ada orang suka manis, ya kan? Ada orang yang suka pahit, ada orang suka toro. Ngeri. Gue sih mau Enggak. Artinya begitu. Jadi ngebalancein aja. Sesuatu yang menarik gitu. Tantangan gitu. Indah, karismatik, elegan.